Halo Bray, gimana kabarnya? Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga perasaan. Di video kali ini kami akan merangkum sebuah film yang berjudul Sugar Daddies. Film ini mengisahkan di mana ada seorang gadis yang rela bercocok tanam dengan om-om demi bisa mendapatkan uang. Dan tidak perlu basa-basi lagi dikarenakan saya harus cuci motor, cuci pikiran, cuci mata, cuci hati, dan cuci kenangan bersama si dia yang dulu pernah singgah. Jadi langsung saja kita ke alur ceritanya, gasken. Dibalakan dengan memberatkan seorang wanita yang bernama Kara Cipati. Kara merupakan mahasiswa di salah satu perkuliahan. Ia juga terlahir dari keluarga yang cukup sederhana. Demi membiayai kuliahnya, ia bekerja di salah satu bar. Dan ketika Kara sedang bekerja, ia dihampiri oleh pacarnya yang bernama Justin. Dikarenakan udah lama gak bertemu, mereka berdua pun langsung adu mulut. Dan ketika mulut mereka berdua sedang diadu, tiba-tiba datang kakek tua. Dan kakek tua itu adalah pacar si Shauna, yaitu temannya si Kara. Memang betul kata orang-orang, umur hanyalah angka dan tidak jadi batasan bagi seseorang untuk menjalin kasih sayang. Wadidaw. Dan setelah bar itu tutup, Kara pun lalu dihampiri oleh si bos. Dan si bos berkata kalau Kara akan dipecat dengan alasan PPKM. Dan mendengar itu Kara pun sangat kecewa dan ia pun langsung pergi. Esok harinya saat Kara pulang sekolah, ia pun terheran-heran ketika melihat si Shauna memiliki gaun yang sangat mewah yang harganya mencapai 7 juta. Kara pun sangat kepo dari mana Shauna mendapatkan uang sebanyak itu. Shauna pun lalu menjawab kalau ia mendapatkan uang sebanyak itu dengan cara yang sangat mudah dan gampang untuk dilakukan. Lalu Shauna pun mengajak si Kara untuk menghadiri sebuah pesta nanti malam. Apabila Kara ingin tahu bagaimana mencari uang dengan mudah dan dengan gaya. Dan pada malam harinya Shauna dan Kara pun pergi ke pesta itu. Dan di sini si Kara merasa terkejut ketika melihat pesta itu dipenuhi om-om dengan ditemani oleh gadis muda. Kara yang merasa tidak nyaman, ia pun lalu minta izin ke Shauna untuk pulang duluan. Namun saat Kara akan pulang, tiba-tiba Kara ditahan oleh si om yang bernama Grant. Grant mengetahui kalau Kara lagi butuh uang. Lalu si Grant menawarkan sesuatu pada si Kara dengan imbalan bahwa Kara bisa mendapatkan uang yang banyak. Kara yang masih malu-malu meong dan sedikit takut, lalu ia pun pergi. Esok harinya Kara pun pulang ke rumah orang tuanya. Dan ketika sampai, Kara melihat sang ibu yang sedang menangis. Dan ternyata orang tua Kara mempunyai hutang sebesar 500 juta ke rumah sakit. Dan ayah si Kara itu adalah seorang montir yang penghasilannya tidak terlalu banyak. Melihat situasi ekonomi keluarga yang sedang tidak baik-baik, Kara pun mulai memikirkan akan tawaran dari si Grant. Lalu Kara pun menemui Shauna dan menanyakan tentang si Grant. Shauna pun lalu menjawab kalau si Om Grant adalah om paling kaya di antara om-om. Dan Kara merupakan wanita paling beruntung dikarenakan dapat tawaran dari si Grant. Tugas Kara hanya menemani sambil melayani si Grant. Dan setelah itu Kara pun akan mendapatkan uang yang setimpal. Mendengar itu semua dari Shauna dan tanpa pikir lama, Kara pun lalu menerima tawaran dari si Om Grant. Singkat cerita, Kara pun dibawa oleh si Grant untuk makan pecel lele. Dan setelah mereka berdua kenyang, si Grant lalu ngajak si Kara untuk pulang ke rumah mewahnya. Kara yang kurang pengalaman, ia pun sedikit malu-malu kucing. Tapi Grant yang mempunyai jam terbang, ia pun membimbing si Kara dan menggiringnya ke kamar. Dan percocok tanaman pun tidak bisa dihindarkan. Wadidaw. Dan setelah berkikuk, Kara pun dikasih sebuah amplop. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya si Kara saat melihat cek yang berjumlah 70 juta. Kara pun tidak menyangka dikarenakan ia bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Dan setelah itu, Kara pun membantu orang tuanya dan memberikan sejumlah uang. Amah dan apah Kara pun sangat senang sekali dan mengira kalau Kara udah dapat pekerjaan yang baik. Padahal itu semua hasil keringat malam si Kara di luar dugaan. Sunday later, I wouldn't do that. Wait. I know. Yeah, baby. Nice. Setelah bertemu dengan orang tuanya, Kara dapat telepon dari si Grant dan menyuruh Kara untuk bertemu nanti malam.
Kara awalnya menolak dikarenakan ia ada jadwal berkikuk dengan si Justin. Tapi Kara yang tak mau kehilangan kannya si Grant, ia pun menurutinya dan berbohong pada si Justin kalau dirinya akan mengikuti uji nyali nanti malam. Just let me know when you're free. Malam pun tiba, terlihat si Kara yang mendatangi rumah si Grant. Dan di sini si Grant pun sangat senang dikarenakan Kara udah mulai gutak-gitek. Grant lalu berkata kalau ia akan melunasi hutang orang tuanya ke rumah sakit. Dan mendengar itu Kara pun sangat senang. Dan sebagai balasannya Kara memberikan alam liarnya kepada si Grant untuk dijelajahi. Dan perkikukan pun terjadi. Wadidaw. Dan setelah berkikuk, Kara pun dibelikan anting mewah oleh si Grant yang membuat Kara pun sangat senang sekali. Dan ketika Kara sampai kosan, tiba-tiba Justin datang untuk meminta jatah berkikuknya. Kara yang udah lelah, ia pun nyuruh si Justin untuk berhenti. Dan hal itu membuat Justin agak kecewa. Ditambah ia melihat anting di telinga si Kara yang membuat Justin pun sangat curiga dan ada yang dirahasiakan dari si Kara. Justin yang mulai curiga, ia pun lalu menanyakannya pada si Shauna. Dan dengan polosnya, si Shauna malah memberitahu semuanya. Lalu Justin pun menghampiri si Kara dan memarahinya. Kara pun berkata kalau ia melakukan itu semua demi bisa mendapatkan uang tanpa ada rasa cinta dan kasih sayang. Namun Justin yang udah kecewa dan merasa jijik dikarenakan Kara udah berkikuk dengan Om-Om. Dan pada akhirnya hubungan mereka pun retak di tengah jalan. Look, forget about just school. I am. I'm securing my future. Pada malam harinya, Kara pun kembali menemui si Grant untuk memberikan servis terbaiknya. Wadidaw. Karena servisnya luar biasa, Grant pun memberikan mobil mewah pada si Kara. Kara pun sangat senang. Dan sebagai tanda berterima kasih pada si Grant, Kara pun kembali memberikan waruganya pada si Grant untuk dikikuk kembali. Wadidaw. Dan setelah berkikuk, Kara pun sedikit menyesali perbuatannya dengan si Grant. Dan hal itu membuat Kara kurang fokus yang membuat mobil barunya nabrak mobil orang lain. Esok harinya, dikarenakan ayah Kara montir, sang ayah pun membetulkan mobil si Kara. Namun sang ayah tak sengaja melihat bon pembelian mobil itu dengan nama Grant. Sang ayah pun sedikit khawatir dan mencurigai akan hal itu. How was your event? Oh, I didn't go. Sementara di sisi lain terlihat Kara yang mendatangi si Grant. Dan ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba ayah Kara datang untuk mencari tahu siapakah si Grant. Dan saat Kara keluar, betapa terkejutnya sang ayah kalau selama ini Kara jadi simpanan Om-Om. Sang ayah yang dirasuki Kyuubi, ia pun lalu memukul si Grant. Sang ayah pun sangat marah pada si Kara dan merasa gagal dalam mendidik putrinya. With what I'm doing here. And it's about the money. Where I come from, Dad, I'm sorry. Please, Dad, I'm sorry. Dan atas kejadian itu, Grant pun sangat kecewa. Lalu ia pun ingin mengakhiri hubungannya dengan si Kara dan meminta Kara untuk mengembalikan semua harta yang telah Grant berikan. Dan mendengar itu, Kara pun sangatlah bingung dikarenakan ia harus mengembalikan semuanya pada si Grant. Ditambah Kara juga sedang bertengkar bersama ayahnya. Pada malam harinya, Kara pun pergi ke pesta dengan ditemani oleh temannya yang bernama Lia. Dan Kara kembali menemui si Grant untuk meminta maaf dan meminta kesempatan kedua. Namun Grant yang udah sangat kecewa pada Kara lalu meminta Kara dan temannya untuk ikut ke rumahnya dan menunjukkan pada Grant siapakah yang pantas untuk Grant bayar. Jadi si Lia dan si Kara akan dites drive dulu tentang perkikukan oleh si Grant. Sukar dipercaya. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Grant. Kara dan Lia lalu dibawa untuk diuji oleh si Grant. Namun Kara yang sedikit pusing, ia pun pamit dulu untuk pergi ke WC. Sementara di atas kasur, Grant yang sangat frontal, ia tak sengaja mencekek si Lia yang membuat Lia pun kaid. Dan saat Kara kembali, terlihat Lia yang udah tidak berdaya. Grant pun lalu mengalihkan perhatian si Kara dengan membawanya keluar dan berkata kalau Lia hanya pingsan saja. Padahal anak buah si Grant sedang membawa jasad si Lia. Pada esok harinya, Grant pun kembali menemui si Kara dan memberinya sebuah cek senilai 500 juta. Kara lalu tidak sengaja melihat anting milik si Lia yang berada di mobil si Grant.
Kara pun lalu tersadar kalau Lia emang udah benar-benar koid. Sedangkan cek itu hanya sebatas uang tutup mulut saja. Kara yang udah mulai curiga, ia pun lalu menolak cek pemberian si Grant. I'll take care of it. Pada malam harinya saat Kara sedang menelepon sang ayah untuk meminta maaf, tiba-tiba Kara diculik oleh orang suruhan si Grant. Sang ayah yang mendengar Kara berteriak, ia pun lalu bergegas pergi untuk menolong si Kara. Singkat cerita, Kara pun dibawa ke sebuah gedung, dan saat Kara akan ditembak, tiba-tiba datanglah pahlawan Kara, yaitu sang ayah. Dan sang ayah pun berhasil menyelamatkan si Kara dari penjahat itu. Lalu Kara pun menelepon polisi dan melaporkan kejahatan si Grant yang udah menimpa temannya si Lia. Dan polisi pun lalu bergerak cepat, dan pada akhirnya Grant pun diringkus oleh polisi. Dan di akhir film diperlihatkan Kara yang udah baikan dengan sang ayah, dan mereka pun kembali berkumpul, dan film pun atosan.